Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini tutorial untuk penjelasan bab 6 ya, kesimpulan dan sarannya. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk bab sebelumnya. Saya yakin teman-teman sudah paham. Untuk kesimpulan dan saran pun tidak perlu saya jelaskan secara mendetail karena cukup teman-teman lihat contoh skripsi kakak-kakak tingkat, teman-teman sudah paham. Kemungkinan pun cuma 1-2 halaman. Ya, jadi di sini akan saya jelaskan ini metode koreksi cepat tanpa merubah halaman skripsi atau proposal dan metode belajar cepat ya, persiapan seminar hasil. Sedangkan untuk metode pengolahan data, analisis regresi sederhana ini saya akan buatkan penjelasan secara terpisah. Oke, kita masuk di ini langkah-langkah penyusunan kuesioner dulu. Jadi teman-teman, kalau untuk mau menyusun kuesioner terlebih dahulu teman-teman cek ini variabelnya dulu. Variabel X dengan variabel Y. Artinya bahwa kuesioner yang kita susun itu nanti berdasarkan indikator variabel. Pertama itu pernyataan untuk layanan dengan lisan seperti apa, terus layanan dengan tulisan itu seperti apa, layanan dengan perbuatan itu seperti apa. Butuh pula untuk variabel Y. Contohnya di sini kuesioner perhatian ini untuk formatnya teman-teman bisa ikuti format kakak-kakak tingkat ya, atau buku pedoman penulisan proposal skripsi yang dikeluarkan fakultas. Ini cuma sebatas contoh. Di sini tadi indikator variabelnya itu ada 3 ya untuk variabel X. Jadi ini kurang lebih ada 22, ini satu variabel kita buat. Teman-teman bisa bikin jadi 3, jadi apa dan seterusnya, tergantung. Jadi pernyataan pertama ini tentang layanan dengan layanan yang lisan ya. Gitu. Di sini tulis pelayanan anggota Komisi 1 dan Perumah Daerah sudah sesuai dengan pelayanan prima gitu. Terus yang kedua, adanya ruangan pelayanan disediakan oleh anggota komisi 1 ya. Berarti artinya untuk membuat pernyataan ini kita harus menyesuaikan dengan kuesioner yang kuesioner indikator variabel yang kita buat. Ini untuk variabel X1 ya. Ini untuk pernyataan ini untuk variabel X2. Sebenarnya sih tidak susah ini. Saya yakin teman-teman pasti paham ya. Nah, ya. Selanjutnya metode ini ya, metode koreksi cepat tanpa merubah halaman skripsi ini perlu saya ingatkan ya, saya tekankan sekali ini. Karena kalau kita sudah capek-capek buat skripsi 100 halaman ya contoh, terus dicakar-cakar ya, kalau kita tidak pandai-pandai mengoreksi, maka setiap kali dikoreksi kita harus berulang-ulang kali seperti itu. Maka kita harus punya trik tersendiri bagaimana caranya supaya ketika dikoreksi cukup kita mampu mempertahankan halaman yang dikoreksi. Artinya kita rubah sebatas itu sehingga tidak mempengaruhi halaman yang lain. Paham ya maksud saya? Kita masuk di contoh ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini bab 2 ya, halamannya ya halaman 8 ini, halaman 8. Saya contohkan ya. Ini batasnya di D. Ya, batas di D. Kalau misalkan saja teori ini
ya dosenmu dia coret ya, coret gitu. Secara otomatis kalau kamu langsung hapus, maka paragraf yang di bawah itu akan terangkat seperti ini. Maka dengan sendirinya kamu harus print ulang karena halamannya sudah berubah, dan ini akan berpengaruh sampai bab-bab selanjutnya seperti itu. Jadi bagaimana triknya? Triknya adalah ketika contoh ya, teori ini ya dosen pembimbing suruh hilangkan, maka cukup saudara mendownload teori terbaru yang berhubungan dengan pengertian kualitas ya, kemudian di contoh ya, sini teori baru simpan di sini sampai full ya, sampai full. Paragraf yang di halaman 9 posisinya stabil seperti ini. Jadi nanti yang di print cuman satu lembar, halaman 8 ini saja yang di print. Ini contoh ya, nah, tolong diperhatikan, dipahami ya. Kesimpulannya adalah bagaimana kita mempertahankan halaman sehingga ketika dikoreksi nanti tidak perlu kita harus print berulang-ulang ya, apalagi kalau yang ratusan ini kan 31 halaman, kalau tambah dengan deskripsi lukas penelitian terus hasil dan pembahasan sampai kesimpulan, kemungkinan kita akan print sampai 70 halaman. Pasti menguras waktu, tenaga, dan uang ya, untuk harga tinta, kertas, dan sebagainya. Jadi cukup kita mencari teori baru ya, kita ganti, kita usahakan ya cukup ya bisa muat di teori yang dikoreksi sama dosen pembimbing yang disuruh hilangkan ya, kita pasang sini ulang sehingga teman-teman ketika print cukup satu halaman saja, sedangkan untuk halaman 9 dan selanjutnya itu dalam posisi yang aman ya. Ini contoh. Jadi begitu pula untuk selanjutnya, tadi yang mau koreksi di posisi tengah ya, atau bagian mana saja itu no problem ya, tidak masalah. Terpenting teman-teman paham. Beda kalau dikoreksi misalkan saja di bab terakhir ya, kita bisa print ulang, kita bisa tambahkan ya, tidak berpengaruh, paling kalau mau di print cuman ya 2-3 halaman lah seperti itu. Sedangkan untuk kita untuk bab 1 dan bab 2 kita perlu pertahankan. Misalkan ada koreksi seperti ini, maka teman-teman upayakan kesimpulannya adalah bagaimana teman-teman mampu mempertahankan halaman sehingga tidak mempengaruhi halaman-halaman yang lain seperti itu. Selanjutnya saya akan berbagi ilmu teman-teman tentang metode belajar cepat ya, untuk persiapan ujian proposal, seminar hasil atau skripsi ya, hari tulis ini. Jadi kalau metode belajar itu tidak ribet, saya tekankan sama teman-teman metode belajar skripsi itu tidak perlu teman-teman harus mau belajar kalau 100 halaman mau belajar semua, tidak perlu. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami judul. Jadi pertama itu kita harus mengerti judulnya kita maksudnya apa begitu. Jadi apa nih kualitas pelayanan anggota DPRD, ini perlu kita pahami. Terus bagaimana caranya mudah kita memahami, tidak perlu kita harus melihat teori, tapi kita coba menganalisa sesuai dengan kemampuan analisis berpikir kita sendiri. Jadi misalnya kualitasnya, pengertian kualitas itu menurut saudara itu seperti apa,
bukan menurut orang, menurut saudara. Terus pengertian pelayanan menurut saudara seperti apa? Ketika saudara menghafal, maka dengan mudah saudara lupa. Tapi kalau saudara mencoba untuk menganalisanya sendiri, ketika ujian, walaupun gugup dan lain sebagainya, insya Allah teman-teman tidak kehilangan materi, ya, maksudnya pengertiannya seperti itu. Jadi jangan dihafal menonton, tapi perlu dipahami saja. Terus juga apa ini pengertian aspirasi, apa juga pengertian masyarakat menurut pengertian saudara. Artinya pengertian aspirasi ini yang ada di kepala saudara itu apa, tidak perlu pakai teori. Karena banyak yang menghafal waktu ujian itu lupa, ya, karena faktor gugup dan lain sebagainya. Jadi ini trik caranya kita belajar. Jadi tidak perlu kita ujian skripsi kita harus belajar semua 100 halaman, tidak. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita memahami judul sesuai dengan analisis berpikirnya kita. Yang kedua, cukup saja kita mengetahui hasil daripada penelitian kita. Tadi kita gunakan tabel frekuensi untuk variabel X, maka yang kita harus tahu itu hasil kuesioner untuk tabel frekuensi variabel X itu seperti apa, tabel frekuensi variabel Y itu seperti apa. Jadi kalau mau dibuatkan kisi-kisinya, ya tidak cukup 1 lembar, ya, tidak cukup, paling cuman setengah halaman. Itu yang saudara harus pahami. Saya yakin saudara mampu mempertahankan skripsi saudara dan saudara dinyatakan lulus ujian skripsi. Oke. Sedangkan tips-tips yang lain nanti akan saya bagikan pada tutorial yang selanjutnya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini cukup membantu teman-teman. Ya, jangan pesimis, harus semangat, ya, optimis, yakin pasti bisa. Ya, jangan lupa teman-teman like dan share, bagikan kepada teman-teman agar teman-teman lain pun juga bisa belajar, ya, bisa termotivasi dengan masukan-masukan yang saya sampaikan, ya, dan di subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video atau tutorial yang akan saya buat selanjutnya, karena masih banyak tutorial yang sangat penting dan sangat mendukung dalam hal penyusunan skripsi, ya, skripsi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share, bagikan dan di subscribe. Oke, makasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.